Penjelasan produk AFC Subarashi, Utsukushi, dan Hikari oleh Pak Niko, IMAFC. Suba sama Utsu sama Hikari bedanya di mana? Nah, ini nih banyak yang masih belum jelas di mana ya. Teman-teman harus tahu kalau ngomongin holistik tuh keseluruhan. Subarashi itu kerjanya di sel. Ngerti ya teman-teman ya? Kerjanya di sel, darah, saraf. Subarashi itu perannya di sana. Kalau Utsukushi perannya di usus. Oke? Pencernaan. Kalian udah lihat lah manfaat probiotik sehebat apa. Ternyata stroke, jantung, diabetes juga ada hubungannya. So makanya Utsukushi itu garpunya gitu loh. Anda nggak bisa makan sendok atau garpu, Anda nggak bisa milih gitu loh. Paling bagus tuh Subarashi sendok sama garpunya dua-duanya. Nah, Hikari posisinya di mana? Nah teman-teman, Hikari ini jelas ya, targetnya cuma ada dua. Dengerin ya teman-teman ya, Hikari ini targetnya ada dua, mata sama otak. Dulu, ini kan mumpung banyak dokter-dokter ya, dulu bahwa masih debatable banget bahwa otak itu bisa meregenerasi. Zaman dulu itu masih penuh perdebatan di dunia medis. Ngerti ya teman-teman ya? Sekarang udah banyak penelitian ternyata otak itu bisa meregenerasi. Nah itu, jadi Hikari itu positioningnya adalah di mata sama otak. Itu udah baku. Nah kita belah lagi tuh teman-teman. Oke, kita ada belah lagi. Jadi pasarnya tuh ada 3 nih. Mata, otak, sama khusus anak kebutuhan khusus. Oke, ada 3 nih. Mata, otak, sama anak kebutuhan khusus. Anak kebutuhan khusus ini sebenarnya dari otak nih kita baginya. Tapi kita mau segmennya jelas aja deh. Jadi apa sih Hikari ini? Paling buat mata ya teman-teman ya. Minus, itu ada tuh jurnal-jurnalnya. Minus sama katarak. Nah, kenapa katarak penting? Kita mau note nih teman-teman. Karena di Indonesia katarak tuh tinggi banget. Di Indonesia katarak itu tinggi banget. Dan yang habis operasi katarak, hampir 70% bermasalah lagi. Anda boleh tanya sendiri, Anda boleh survei sendiri. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi si Hikari itu positioningnya di situ. Ini nutrisi teman-teman tidak menggantikan apapun, saya ingetin balik-balik ya. Kalau Anda harus operasi, Anda harus operasi. Gitu loh teman-teman. Nah itu soal mata. Jadi kita banyak di sana tuh rabun jauh. Ya teman-teman ya, rabun jauh. Katarak, itu banyak tuh. Nah kalau di otak, ada otak yang dewasa, Alzheimer, dan demensia. Jadi ternyata kan saya belajar ya, teman-teman ya. Jadi setelah kan bikin jurnal ini, dokter juga yang buatin, saya baca-baca juga, mau nggak mau jadi baca ya. Ternyata kalian suka lupa-lupa, itu nggak sepele loh. Benar-benar suka lupa-lupa itu tidak sepele. Kan kalau orang Indonesia kan semuanya diademin kan. Oh, udah tua, makanya suka lupa. Ternyata enggak loh teman-teman loh. Jadi saya paling kaget itu ada tim All Star di Manado, usia masih 30, itu udah demensia ringan. Jadi dia udah divonis dokter demensia ringan. Dan itu bener-bener lupa banget. Jadi kita udah ngomong, saya kan lagi table talk nih. Saya table talk, udah tuh, saya sampai nanya, ini lupa nggak? Kalau lupa saya males table talk. Anda bayangin nggak, kita table talk 2 jam, udah tuh dia lupa. Ini mah capek-capekin diri gitu loh. Ini beneran loh. Nggak, ini beneran loh teman-teman. Jadi si Hikari ini dipakai buat demensia sama Alzheimer ya. Nggak bisa pulih tuh nggak mungkin tuh teman-teman. Pulih itu nggak mungkin. Tapi memperlambat prosesnya. Ngerti ya teman-teman kan, demensia ringan, naik demensia sedang, nanti naik demensia parah. Nah kita tuh, produk kita positioningnya di mana? Memperlambat proses itu terjadi. Ngerti ya teman-teman, yang nggak ada tuh penyembuhan tuh nggak ada teman-teman. Sama kayak anak kebutuhan khusus. Nah sekarang positioning ketiga, anak kebutuhan khusus. Autisme, contoh kita bahas autisme. Apakah anak autisme minum Hikari jadi sembuh? Nggak mungkin. Ngerti ya teman-teman ya. Ini biar garis lurus dulu. Jadi nggak ada tuh yang nyembuhin gitu loh. Tapi bantu apa di anak kebutuhan khusus? Nah itu tuh. Satu, latih fokus. Ngerti ya teman-teman ya, anak kebutuhan khusus itu sangat sulit fokus. Nah, hiperaktif, daya ingat. Ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus, dia nggak bisa ingat. Banyak tuh. Ngerti ya teman-teman ya, nanti dia lupa apa. Nah, ini gitu. Jadi, dia bisa ingat. Buat anak yang tidak berkebutuhan khusus, ya lebih banyak lagi manfaatnya. Ngerti ya teman-teman, ini pendamping terapi. Jadi, Hikari ini
Tadi hal yang saya jelasin di mata, di otak, sama anak kebutuhan khusus buat teman-teman jadi acuan yang jelas. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi ini gue Hikari masuknya ngomongnya gimana ya? Itu pasarnya tuh. Satu rabun katarak, habis operasi katarak. Yang kedua adalah di otak Parkinson, demensia, Alzheimer, ngerti ya teman-teman ya? Itu masuk kita ke situ. Yang ketiga adalah anak kebutuhan khusus terlalu banyak yang yang dibahas tuh. Autism, apakah bisa jadi sembuh autism? Nggak bisa. Ngerti ya teman-teman ya? Itu bukan penyakit sih autism gitu. Jadi nggak bisa disembuhkan, tapi dia akan terbantu soal fokus, speech delay, ngerti ya teman-teman ya, gangguan perilaku semua. Dan itu ternyata kenapa sih orang tua batasin gadget di anak-anak? Ternyata blue light ini yang dari handphone kita ini, ternyata dia akan ganggu semua soal saraf, soal otak, ternyata bisa begitu. Jadi makanya kenapa orang tua harus batasin gadget di anaknya. Saya ngomong doang, anak saya aja saya nggak bisa batasin. Nggak gampang ya, ternyata teorinya aja gitu loh. Gitu loh teman-teman ya.